pada pertemuan pertama ini saya akan mengajarkan tentang hujan asam itu, apa itu hujan asam, kemudian bahaya pada kita, kemudian apakah bisa juga mempengaruhi pertumbuhan dari hewan atau tumbuhan itu sendiri. Kita sudah ketahui bersama tentang pencemaran ya, pencemaran khususnya untuk udara, di mana pencemaran udara itu merupakan masuknya sebuah polutan seperti CO2 atau SO2 atau NO2 yang masuk ke dalam struktur atau lapisan dari udara, sehingga akan mempengaruhi komposisi struktur dari udara tersebut. Nah, untuk pencemaran udara ini, jika pencemaran udara tersebut terjadi di dalam ruangan ya, atau di dalam gedung, atau di dalam kamar atau dalam rumah, itu kita sebut sebagai indoor pollution ya. Sebaliknya, jika pencemaran udara itu terjadi di luar gedung atau di lingkungannya, maka kita sebut sebagai outdoor pollution atau polusi yang berada di luar ruangan ya. Ini pencemaran udara bisa terbagi menjadi indoor pollution dan outdoor pollution. Nah, biasanya polutan dari pencemaran udara itu terdiri dari gas dan asap yang merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya, ya, dari mesin-mesin pabrik, kemudian pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Selain itu, gas dari asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari berbagai unsur penyusun bahan bakar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, belerang oksida, dan nitrogen oksida. Ini kita kenal juga dengan CFC ya, fluorida ya, yang mungkin ini dia sumbernya dari penggunaan AC, dan kemudian yang terakhir adalah asap rokok. Nah ini merupakan unsur-unsur yang bisa menyebabkan dari tingginya hujan asam ya. Nah, sebenarnya hujan asam ini fungsinya ya, ternyata hujan asam ini mempunyai dampak positif ya, seperti membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Nah ini dampak positif dari hujan asam itu sendiri. Sebenarnya kita di Indonesia ini hujannya kita ini sudah tergolong asam ya, sekitar 5, di bawah 6 ya, di bawah 6, sekitar 6 sampai 5,6. Nah itu asam ya, kandungan asam dari hujan di Indonesia umumnya itu 6, di bawah 6 sampai 5,6. Nah, kenapa bisa begitu ya, kenapa bisa asam hujan kita? Itu dikarenakan dari karbon dioksidanya ya, pembakaran dari karbon dioksidanya itu ya, dari pembakaran hutan ya, dari hutan, kemudian asap kendaraan bermotor juga kemudian akan berinteraksi atau bereaksi dengan uap air ya, kemudian akan menghasilkan CO2 yang merupakan asam lemah. Nah ini umumnya di Indonesia itu hujannya memang sudah asam lemah ya, sekitar 6 sampai 5,6. Tetapi ketika hujannya kita itu di bawah pH-nya di bawah 5,6, maka itu kita sudah sebut sebagai hujan asam ya. Di sini saya menuliskan bahwa hujan asam itu mempunyai pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu di bawah 5,6 ya, bisa 4, bisa 3. Nah itu dinamakan hujan asam. Sumbernya dari mana? Sumbernya ternyata hujan asam itu dari SO2, salah satunya ya, bisa dari SO2 maupun NO2, kemudian bereaksi dengan uap air ya, H2O, menghasilkan H2SO4 dan HNO3. Nah, H2SO4 dan HNO3 ini merupakan asam kuat ya. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya pada lingkungan, pada manusia maupun pada hewan atau tumbuhan. Nah, ya.
Oke, di sini saya menggambarkan ya bagaimana bisa terbentuknya hujan asam itu ya. Salah satunya dari sumbernya itu salah satunya dari industri ya. Industri dari cerebung asapnya menghasilkan mengeluarkan asap ya atau gas SOX dan NOx ya. Kemudian teroksidasi bereaksi dengan uap air H2O, kemudian akan menjadi H2SO4 dan HNO3. Nah, H2SO4 dan HNO3 ini merupakan ciri asam ya, salah satu senyawa asam. Nah, kemudian senyawa asam ini jatuh ke tanah itu ke bawah. Ini yang disamakan hujan asam. Kemudian kena ke tumbuhan, kena ke pohon. Nah, pohon juga pasti akan lama-lama akan mati, tidak akan tumbuh lagi. Nah, kalau di bawah ini di atas bedanya lah, yang di atas cuma gambar biasa, di bawah ini sudah animasinya ya. Nah, ini ya. Sama juga yang di atas asapnya ya, cerebung asap dari perindustrian ya, mengeluarkan SO2 dan NO2 ya, mengeluarkan SO2 yang dia kemudian bereaksi dengan uap airnya itu yang dari awan ya, awan-awan ini ya, kan awan ini menghasilkan mempunyai ini uap air ya, H2O. Nah, bereaksi dengan uap air yang ada di awan, kemudian akan menghasilkan, ketika turun hujan akan menghasilkan H2SO4 dan HNO3. Nah, H2SO4 dan HNO3 ini dinamakan sebagai unsur timbulnya penyebab hujan asam itu sendiri ya. Kemudian jatuh di pegunungan, jatuh juga di laut. Nah, saat ini yang bisa juga bahayanya itu membunuh ikan-ikan ya. Ini proses terjadinya hujan asam itu sendiri. Nah, dari sini saya rasa kedengaran yang jelas adik-adik. Jelas Pak. Iya Pak, jelas. Lanjut ya. Nah, ini merupakan karakteristik dari hujan asam. Memiliki pH di bawah kadar normal, itu di bawah 5,6. Kemudian terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat yang tadi itu HNO3. Kemudian sulfat itu yang tadi yang saya jelaskan itu H2SO4 ya, yang ada di dalam polusi udara. Ya, awal terjadinya dikarenakan peningkatan emisi SO2 dan NO2 yang ada di atmosfer ya. Nah, efeknya ini membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah. Kemudian beresiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Nah, kemudian ini sumber hujan asam, semburan dari gunung berapi ya, dan dari proses biologis di tanah, rawa dan laut. Akan tetapi mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, dari kendaraan bermotor ya, asapnya itu, kemudian dari pabrik pengolahan pertanian yang menghasilkan amoniak ya, sumber CO2 juga. Gas-gas yang dihasilkan ini dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asam dan akan turun ke tanah. Nah, ini prosesnya, yang sumbernya. Nah, ini adalah gas-gas yang terlibat sama penjelasan sebelumnya. Ada karbon dioksida ya, yang merupakan sumbernya itu dari pernapasan makhluk hidup ya. Ya, kalau tumbuhan dia menghirup, memanfaatkan CO2, kita kalau manusia kita menghasilkan CO2 ya. Kemudian ada hasil dari pembakaran, kita bakar kertas atau bakar kotoran, pasti akan menghasilkan CO2 juga. Kemudian dari kendaraan bermotor, dari knalpotnya, kemudian dari karbon monoksida juga bisa juga menyebabkan hujan asam. Kemudian H2O ya, H2O ini memang sudah memang ada ya. Uap air ini merupakan elemen yang berperan dalam proses terjadinya hujan asam. Uap air tidak dapat disebabkan karena adanya penguapan dari sumber-sumber air yang ada di bumi ketika sedang dipanasi oleh sinar matahari ya, seperti di laut ya, di perairan. Ketika dipanasi, ketika ada sinar matahari, maka air yang ada di perairan itu akan menguap ya, kemudian menguap naik ke atmosfer. Nah, itu prosesnya kenapa bisa muncul uap air ya dari sinar matahari ini. Kemudian ada juga dari H2S.
suatu gas yang timbul karena adanya pembakaran atau pemanasan belerang. Kemudian SO2 juga timbul karena adanya pembakaran belerang, seperti hidrogen sulfida. Nah ini gas-gas yang terlibat terjadinya hujan asam ya. Lanjut. Ini sama ya, sama gambarnya. Tapi ini lebih luas ya. Ini ada penyebabnya saya dihasilkan oleh industrial ya, SO2, NO2, kemudian CFC ya, karbon fluoroklorida ya. Ini salah contoh dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Gas bersifat asam ya, seperti SO2, NO2 dilepaskan ke atmosfer. Kemudian gas terbawa angin akan menuju ke perkotaan atau ke daerah pegunungan, kemudian bereaksi dengan air hujan ya, akan bereaksi dengan uap air menghasilkan air hujan. Air yang turun itu bersifat asam ya, H2SO4, NH3 dan HCl turun ke daratan, ke tanah, ke bumi, ke tanah pasti akan mengganggu pertumbuhan dari hewan maupun tumbuhan itu sendiri juga. Ini efeknya ya, sumbernya sama saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, ini dampak positifnya ya. Ternyata selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Seperti yang saya jelaskan di awal slide tadi itu, hujan asam ini mampu melarutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan tumbuhan yang ada di bumi. Kandungan asam yang tinggi yang mampu melakukannya karena dapat melarutkan mineral dalam tanah ya. Karena ada asam sehingga mineral itu bisa larut ya. Nah, ini adalah dampak positif dari hujan asam itu, melarutkan mineral dalam tanah, di mana mineral ini dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan. Oke, ini tadi dampak positif, yang ini adalah dampak negatifnya. Pertama, menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut mengalami penurunan, kemudian merusak lapisan mineral yang ada di dalam tumbuhan. Kemudian ketiga, hilangnya beragam nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan. Pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat, menyebabkan manusia mudah terkena beragam penyakit dan penyakit kulit. Kemudian karena membuat besi menjadi mudah berkarat. Nah ini untuk yang contoh 1 dan contoh 2 saya akan berikan contohnya ya. Contoh 1 sama contoh 2 ini. Pertama yang contoh 1 ini yang jumlah ikannya mati ketika terkena asam. Kemudian yang kedua ini di dalam tumbuhan ya, bahayanya hujan asam itu pada tumbuhan. Saya akan berikan contohnya ya, itu sama nomor 2 ini. Nah ini pencegahannya ya, menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah ya, yang SO2 itu kita gunakan kadar belerang yang jangan terlalu tinggi ya, harus di bawah baku mutu. Dan kemudian mengaplikasikan prinsip reuse, recycle dan reduce ya. Supaya barang yang sudah tidak dibuang lagi, barang yang sudah tidak diperlukan tidak perlu kita langsung bakar ya, karena pembakaran itu kan bisa menghasilkan gas CO2 ya, CO2 punya SO2 juga bisa, NO2 bisa. Jadi untuk menghindarinya kita bisa, barang yang kita tidak gunakan mungkin bisa kita ubah lagi ke sesuatu yang mungkin lebih berguna lagi ya, gitu. Nah ini pertama ini penelitian dari Minatun Nasihat, efek hujan asam terhadap pertumbuhan tanaman ya, yang memiliki bagaimana bahayanya hujan asam itu pada pertumbuhan tanaman. Hasil penelitiannya itu adalah sebagai berikut, di mana pertumbuhan ya, dia mengaplikasikan pada pertumbuhan kecambah ya, di mana dia memberikan perlakuan pH 6, kemudian pH 5, pH 4, pH 3. Kita bersama tadi bahwa kalau hujan asam itu pH-nya itu di bawah 5 ya. Jadi pH 4 dan sama pH 3 ini kita sudah golongkan sebagai hujan asam ya. Kalau mau diaplikasikan di hujan asamnya ya. Ini pH 4 sama pH 3 ini airnya sudah asam sekali ya. Sementara untuk pH 6 sama pH 5 mungkin masih normal ya. Masih normal ya kalau untuk hujan, untuk air hujan. Terlihat ketika pH 6 sama pH
5 ya, pH 6 sampai pH 5 itu jumlah kecambah sama panjangnya itu masih normal ya, ada 14 sama 11. Tapi ketika sudah ditambah diberikan pH 4 ya dan pH 3 ini jumlah kecambahnya itu menurun drastis ya, berkurang, kemudian panjangnya juga berkurang ya, menjadi dari 13 menjadi 4 sama 2 cm. Nah ini hasil penelitiannya bahwa bahayanya itu ujung asam pada tumbuhan. Nah mengapa demikian? Disitulah ini karena lapisan lilin pada daun rusak sehingga nutrisi menghilang, yang akhirnya tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur dan serangga. Pertumbuhan akar menjadi lambat sehingga lebih sedikit nutrisi yang bisa diambil dan mineral penting menjadi hilang. Nah, itu ya, karena hujan asam ini merusak lapisan lilin pada daun tumbuhan ya. Nah, itu penyebabnya.